Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, khususnya kepada kami semua dari FSMT Bekasi Raya yang insya Allah pada hari ini akan mengadakan sebuah kajian dengan tema kita kali ini adalah mengobati orang dengan air jampe. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Ustazah Hajah Titin Masturo. Dan untuk memperlancar acara hari kita hari ini, maka dari itu marilah kita awali acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan berkah, amal melimpah. Alhamdulillah. Dan maka dari itu marilah langsung saja kita dengarkan penjelasan kajian kita pada hari ini. Kepada Ibu Ustazah Hajah Titin Masturo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini untuk mengadakan pengajian rutinan di FSMT Bekasi Raya. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diaku menjadi umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu anggota FSMT ya Bekasi Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sore hari ini kita akan membahas tentang kajian kita tentang mengobati dengan air jampe-jampe. Mengobati orang dengan air jampe-jampe. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minum air putih yang sudah diberi mantra-mantra atau jampe-jampe kadang bisa menyembuhkan dan kadang juga tidak bisa menyembuhkan. Berarti yang menyembuhkan semua penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana hukumnya orang yang sakit datang ke dukun minta penyembuh atau minta obat melalui air kemudian dijampe-jampe. Kita sebagai orang beriman jangan sampai salah jalan ya. Di sini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an itu adalah syifa sebagai obat. Jadi, kalau kita ingin sembuh dari penyakit yang kita rasa, tidak lain kita harus menggunakan alat media air yang kita butuhkan. Bisa air itu kita bacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Di situ ada yang namanya surat Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita Ibu Ustazah Hajah Titin Masturo yang telah memberikan penjelasannya kepada kita tentang pengobatan atau mengobati orang dengan air jampe. Mudah-mudahan
apa yang telah beliau sampaikan semua kita bisa memahaminya dan insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Dan untuk lebih memahami tentang kajian kita pada hari ini, di sini saya akan memberikan waktu kepada para jamaah semua yang hadir untuk memberikan beberapa pertanyaan ya. Dan di sini kami memberikan waktu untuk 2 orang untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Bagi yang ingin memberikan pertanyaannya, kami persilahkan ya. Silakan siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Adawiyah ingin bertanya, bagaimana seandainya jika media airnya itu dengan bersolawat atau dzikir? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyum Tazkiyatun Nafisah. Mau nanya masalah tentang pengobatan, perbedaan gimana hukumnya kalau minta doa melalui air kepada ustadz, para kiai, dan para normal. Tolong penjelasannya dari Ibu Ustazah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita pahami bahwa air yang paling bagus sedunia ya, yaitu air Zam-Zam. Selain air Zam-Zam, yaitu air putih. Nah, air putih ini sangat dianjurkan untuk banyak dikonsumsi oleh kita. Minimal 1 hari itu 2 liter. Jadi bahkan air putih ini bisa dijadikan terapi kesehatan karena orang itu bisa kelihatan. Dia kalau kurang air akan dehidrasi sehingga badannya akan kering dan kurus. Seperti halnya pohonan lah. Ketika pohonan itu kurang siram, kurang air, dia akan kering dan dia akan mati. Seperti itu kita juga sama manusia. Ketika kita kurang minum air, maka kita pun akan seperti itu, kurus, kering badan kita. Kemudian kita lihat lagi dari bahasa jampe. Jampe ini, istilah jampe ini biasanya digunakan dengan identik dengan dukun ya. Kita kan sering tahu kalau orang di kampung-kampung ya, kalau sakit, meriang-meriang atau gimana, kadang-kadang suka pergi ke dukun minta jampe-jampe. Yang saya dengar itu jampe-jampe yang dibacakan oleh dukun itu kedebong keraras, abong kagak waras kayak gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya jelasnya apa yang diucapkan oleh dukun itu. Nah, jampe itu yang diucapkan oleh dukun untuk mengobati sakit orang ya melalui lewat air jampe. Nah, ini akan kita bahas dibolehkankah atau tidak seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Kalau dia mengambil air ya, kemudian air itu dibacakan jumpa jampe ya, bacaan-bacaan yang di luar daripada kalamullah ataupun dengan salawat Nabi, itu adalah bacaan-bacaan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Tetapi kalau air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan asma-asma Allah atau dengan berselawat, itu air yang dibolehkan. Karena ada satu penelitian, 2 gelas yang diisi air yang sama, diambil dari air yang sama, yang 1 gelas di air itu dikatakan dengan yang baik di cerita yang bagus-bagus ya. Yang satunya air itu dihina-hina, dicaci-caci. Begitu diteliti bahwa air yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung, kristal-kristal yang di dalam air itu bening dan bagus, tapi air yang dihina dan dicaci maki, dia kelihatannya seram, butek atau kotor seperti itu. Nah, kemudian ada lagi orang yang meneliti bahwa air itu dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata kristalnya jauh lebih banyak dan jauh lebih bersih. Disitulah sesuai dengan ayat Al-Quran,
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatulin nas. Jadi Al-Qur'an itu, ayat-ayat Qur'an itu adalah sebagai obat untuk penyembuhan bagi manusia. Oleh karenanya ketika kita sakit meminta media air untuk penyembuhan, ya kita minta kepada orang-orang soleh atau kita bacakan dengan ayat-ayat Quran. Seperti itu. Bagaimana dengan aqua yang seperti yang suka ada di Huda? Air riadoh ya. Air riadoh itu bagus sekali karena di situ ada doa-doa, ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, ada sholawat, ada zikir. Itu subhanallah, bagus sekali. Mungkin kristal yang ada di air riadoh itu akan lebih menyegarkan ketika orang itu meminumnya, tentunya diawali dengan membaca basmalah dulu. Pelakunya orang soleh, medianya Al-Quran, zikir, sholawat, tujuannya bagus, tujuannya untuk kesembuhan, untuk kemaslahatan, itu bagus. Tapi kalau satu medianya bagus, zikir, ayat Quran, pelakunya bagus juga orang soleh, tapi tujuannya buat melet, buat merusak orang lain, mencelakakan orang lain atau menzalimi, itu hukumnya haram. Dan yang ketiga, kalau orang itu medianya bagus, kemudian tujuannya bagus, pengobatan, tapi dibacakan oleh orang yang tidak soleh, orang yang tidak kenal agama, bahkan mereka tidak menjalankan agama. Ya, itu tidak bagus. Ya, artinya jangan sampai kita minta obat kepada mereka. Jadi intinya ketika kita mau berdoa mau berobat, carilah satu orang soleh, yang kedua ayat medianya yang digunakan ada ayat Quran, kemudian yang ketiga adalah tujuan kemaslahatan. Itu yang kita cari. Ya, seperti itu barangkali kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa memilih pengobatan yang terbaik, bahwa kita harus selalu menggunakan media air dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan Asmaul Husna atau dengan sholawat kepada Rasulullah, dan hindari menggunakan media air melalui jampe-jampe perdukunan yang membuat kita sesat. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan telah dijawab oleh narasumber kita. Mudah-mudahan dari pertanyaan dan dari jawaban yang telah diberikan, itu semua menjadi pencerahan semua buat kita. Karena kita yang nama manusia pasti akan merasakan yang namanya sakit. Dan ketika kita sakit, kita diharuskan untuk berikhtiar. Jadi untuk tidak mengurangi akidah kita, bagaimana cara berikhtiar dengan baik dan benar melalui media air. Dan semoga apa yang kita bahas dan kita kaji pada hari ini bermanfaat khususnya bagi kami semua anggota FSMT Bekasi Raya dan umumnya untuk masyarakat di luar sana. Dan inilah persembahan dari kami FSMT Bekasi Raya. Ramadan berkah, amal melimpah. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami masih tahap belajar dan tidak ada sempurna, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.